warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu dosen penguji, nama saya Gustia Kusumadani, mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Biologi di LPTK Universitas Negeri Malang tahun 2022. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja yang dilaksanakan di kelas 10 SMA Negeri 1 Binuang. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Gimana nih, sudah siap buat kita belajar hari ini? Siap. Oke, tapi sebelum kita mulai belajar, kita baca doa dulu ya. Ketua kelas tolong dipimpin doanya. Mulai. Udah selesai. Kehadirannya ketua, adakah siswa di kelas kita yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita mulai belajar, yuk berdiri dulu semuanya. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai bentuk kasih dari profil pelajar Pancasila ya. Oke, silahkan dulu. Ya, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, di sini saya punya sesuatu. Nah, coba dilihat dulu. Lihat dulu nih. Apa ya? Ini ya. Mimpi. Oke. Sudah pernah makan? Sudah. Alhamdulillah, rasanya enak. Oke, sudah tahu ini mimpi. Ada kita punya teman yang di kelas ini yang datang jauh dari Jawa, belum lama pindah. Antara sudah pernah coba? Belum, Bu. Belum pernah coba, nanti dicoba ya Antero ya. Ini adalah rimpi. Kalau yang sudah tahu, pasti tahu nih. Dari apa ya? Pisang. Ini dari pisang Antero. Rimpi ini merupakan salah satu kearifan lokal produk dari Binuang ya. Ini ciri khas kita. Kita punya yang namanya rimpi. Dan ini dari pisang. Oke, ada yang tahu nggak sih ini dari pisang apa? Pisang apa ya? Pisang raja. Pisang raja. Pisang Ambon, oke. Pisang awal, pisang emas, banyak banget. Pisang talas, pisang buah, pisang raja. Ada semua disebutkan. Berarti kalian mengenal macam-macam pisang nih. Artinya apa? Pisang saja memiliki banyak ragam. Keanekaragaman hayati. Sekarang di sini ada tujuan pembelajaran kita. Jadi nanti setelah kita mempelajari materi tingkat keanekaragaman hayati, di sini nanti kita akan belajar dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Jadi model pembelajaran problem-based learning ini diawali dengan nanti kalian mengamati video. Saya akan memberikan video dan juga ada media realia. Kemudian nanti ada membuat rumusan masalah, menentukan rumusan masalah, mencari pemecahan masalah, membuat kesimpulan, dan dipresentasikan. Jadi nanti kalian akan diskusi kelompok, hasil akhirnya presentasi. Oke, siap semuanya? Ya. Oke, biar lebih semangat Ibu ada jagoan. Nanti misalnya Ibu bilang masih semangat, kalian bilang semangat pagi luar biasa gitu ya. Masih semangat? Luar biasa, tepuk tangan dulu. Nanti ketika pembelajaran itu kita ada penilaiannya. Saya akan menilai berdasarkan 3 karakter di sini. Ada penilaian diagnostik, penilaian formatif, dan juga penilaian sumatif. Jadi ada 3 macam ya nanti penilaiannya ya. Jadi ketika diskusi tolong yang aktif gitu. Jadi karena ada penilaiannya. Nah, sebelum kita belajar ada pre-test. Kita
refresh dulu, keluarkan. Sudah selesai? Sudah, oke. Gimana hasilnya? 20 yang lain? 60. Oke, nggak apa-apa ya. Habis ini kita akan belajar. Jadi kalian tahu, kalian ngerti setelah nanti kita belajar. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan belajar tadi tentang tingkat keanekaragaman hayati dan juga upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Sebelumnya saya sampaikan bahwa tingkat keanekaragaman hayati itu dia terbagi menjadi 3, ya, terbagi 3. Di sini ada yang namanya tingkat gen, kemudian ada yang namanya tingkat jenis, dan juga ada yang namanya tingkat ekosistem. Nah, jadi kalian nanti fokusnya ke ketiga tingkat keanekaragaman hayati ini dan juga upaya pelestariannya, ya. Jadi, di sini saya punya media realia. Saya di sini punya ini apa ya ini? Beras. Oke, dari tanaman padi. Nih. Kemudian saya juga punya ini media yang lain. Di sini saya punya macam-macam kacang. Bisa dilihat yang di belakang, kelihatan boy? Bisa ya. Kita punya kacang hijau, ada kacang kedelai, kacang polo, ada kacang tanah, ada kacang merah. Kalau saya menunjukkan ini, kalian bisa nggak sih lihat perbedaannya? Bisa. Apa ya? Kita lihat perbedaannya. Dari warnanya sudah beda. Apalagi ya? Bentuknya, oke, bentuknya beda. Ya enggak? Apalagi? Ukurannya, ya ada yang besar, ada yang kecil. Nih, artinya kita bisa identifikasi karena apa? Dia berbeda-beda. Nah, di sini saya punya 2 nih. Di sini ada yang sama, saya kelompokkan, ada yang beda kok juga ibu kelompokkan. Nah, ini nanti akan kalian pelajari. Kenapa ini bisa ada nih? Saya bikin begini ya. Dan juga saya punya video. Tadi nanti dari media realia ibu tadi yang 2 sama video nanti, tolong kalian amati video dari ibu. Nanti kalian membuat rumusan masalah, ya, bisa dari media realia ibu, bisa juga dari video, ya. Sebelumnya, seorang fotografer bernama Justin Hoffman memotret kuda laut di perairan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Foto kuda laut mini ini menjadi viral karena ada sampah tersangkut di ekornya. Tahukah kalian bahwa sekarang separuh biodiversitas telah punah? Tentu saja hal ini tidak lepas dari campur tangan manusia. Saat ini dunia telah kehilangan 60% spesies mamalia, ikan, amfibi, dan reptil. Sudah tadi ya lihat videonya, gimana nih? Sudah dapatkah kira-kira rumusan masalahnya? Ada yang sudah dapat belum ya? Ada. Oke, boleh lihat nih apa? Jadi rumusan masalah yang bisa diambil dari video tersebut adalah bagaimana agar keanekaragaman. Tepuk tangan buat Romi. Ada yang lain? Oke, dari Maharani boleh. Rumusan lain dari video tersebut adalah kenapa keragaman hayati kita sangat beragam dan kenapa sekarang banyak yang mulai punya keberadaan. Oke, jadi dari Maharani ada sangat beragam ya tadi, dan juga kenapa sekarang sudah mulai punah. Oke, bagus, tepuk tangan buat Maharani. Luar biasa. Untuk rumusan masalah yang lain bisa di-save ya. Nanti bisa di-sharing ketika diskusi kelompok. Baik. Selanjutnya ini pembagian kelompoknya. Ini orang-orangnya saya bikin menjadi 5 kelompok ya. Ini nama-namanya, silahkan kalian membentuk kelompoknya. Nanti untuk kelompok 1 di sebelah situ, lanjut ke kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ke depan kelompok 5 agak ke belakang sedikit. Oke, silahkan bentuk kelompoknya dengan tertib dan
ekosistem. Yang kedua, apa saja keanekaragaman hayati yang terdapat pada ekosistem laut. Yang ketiga, hal apa saja yang dapat merusak ekosistem laut. Terus yang kami pilih nomor 3, hal apa saja yang dapat merusak ekosistem laut. Oke, yang merusak yang untuk rumusan masalah, karena kita kan ada 5 kelompok, kita usahakan jangan sama. Nanti jadi apa yang kalian pilih, kalian bisa sharing dulu sama ibu supaya nggak kedobel sama kelompok lain ya. Tiga dari rumusan masalahnya, Bu. Bagaimana cara melestarikan keanekaragaman hayati yang mulai terancam punah? Yang kedua, seperti apa keanekaragaman hayati pada tingkat jenis? Seperti apa keanekaragaman hayati pada tingkat gen? Terus kami memilih dari tiga tersebut milih yang nomor 1, Bu. Yang bagaimana cara melestarikan keanekaragaman hayati yang mulai terancam punah? Terus rumusan masalah yang kami pilih itu ada di nomor 3, Bu. Kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, dan lain-lain termasuk di dalam kelompok keanekaragaman hayati yang sama. Oke, berarti ini tadi dari media realnya ibu tadi ya yang diambil. Oke, bagus, lanjutkan. Siapa yang belum ibu datangin ya? Oke, di ujung kelompok 5 ya. Semua sudah punya rumusan masalahnya sendiri-sendiri ya. Di sini ibu punya modul nih. Saya ada modul, kalian boleh ambil dari modul ibu boleh, atau kalian mau dari internet, dari buku paket yang kalian punya boleh bebas ya. Kalau dari internet tolong sumbernya yang terpercaya ya. Silahkan, ini boleh dibaca dari mana-mana, boleh terserah. Nanti ambil dari mana? Dari internet semua. Oke, boleh, bagus. Nanti bisa juga kalian mau tambahkan lagi dari literatur lain. Oh iya, ini tadi ekosistem dulu ya. Jadi kan kalian cari ekosistem itu apa dulu, kemudian cari apa tadi yang di dalamnya tuh kayak apa aja sih komponen-komponennya gitu kan ya. Baru nanti larikan ke punya kalian tadi untuk urusannya tadi ya. Ada tentang yang merusak. Jadi habis tahu ekosistem laut itu apa juga, isinya di dalam apa, baru yang dapat merusaknya. Didiskusikan dengan baik ya. Masih semangat. Rumusannya tadi kan tentang tanaman padi. Oke, sudah dapat belum nih apa? Apa sih dia tingkatnya? Tingkat apa? Tingkat gen. Oke, berarti tanaman padi tadi tingkat gen. Sudah ditaruh di sini. Sudah. Ada? Belum selesai. Oke, berarti itu harus di awal dong. Harusnya kan menjawab dulu. Jadi misalnya kalian masukkan ternyata kan misalnya ya, ternyata tanaman padi ini adalah misalnya, atau tanaman padi merupakan keanekaragaman hayati tingkat gen. Baru nanti dijabarkan lagi. Penurunan keanekaragaman hayati bisa, berarti kan bisa dibalikan ke sini, bisa terjadi penurunan keanekaragaman hayati di laut. Faktornya nggak cuma satu loh, atau gini deh, dirangkum deh supaya nggak mengulang dari yang tersebut. Misalnya kayak aktivitas negatif manusia bisa dilarikan di sini ya.
Ya, kesimpulannya mana? Kesimpulannya sudah juga. Iya. Coba ibu lihat dulu gimana sih isinya. Kalau ada yang perlu dijabarkan, jabarkan lagi. Ya? Iya. Bisa baca loh. Bisa dong. Siapa sih yang tulis? Profesor. Profesor. Bagus kok tulisannya ya, tulis ya. Saya bunga. Kami naik ke depan. Caranya ini kalau misalnya kan ini 5 aja. Kalian mau tambahkan lagi misalnya cari-cari di internet bisa ya. Sudah ya? Sudah selesai? Sudah, Bu. Masih semangat? Sekarang kita lanjut ke presentasi kelompok. Siapa yang mau maju pertama? Ya. Kelompok mana? Kelompok Rafni. Boleh silakan. Kelompok Rafni. Selamat pagi semua. Baiklah, kalau begitu berdirinya kami di sini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyampaikan tentang informasi mengenai keanekaragaman hayati tingkat jenis. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang dengan saya Nurmida Lami. Saya Muhammad Al-Fahsi Wibowo. Saya Muhammad Taufik Lubis. Baiklah, langsung saja kita mulai pemaparan materinya. Penyampaian materi akan disampaikan oleh teman saya, Al-Farisi dipersilakan. Ya, rumusan masalahnya itu apa itu keragaman hayati? Bagaimana agar keanekaragaman hayati tetap lestari? Mengapa aneka macam-macam kacang seperti kacang hijau, kacang merah, kacang tanah dan lain-lain termasuk ke dalam kelompok keanekaragaman hayati yang sama? Rumusan masalah yang dipilih adalah mengapa aneka macam kacang seperti kacang hijau, kacang merah, kacang tanah dan lain-lain termasuk ke dalam kelompok keanekaragaman hayati yang sama. Pemecahan masalah kami, kacang-kacangan tersebut masuk ke dalam keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Keanekaragaman tingkat jenis adalah Yang ingin bertanya, dapatkah kelompok kalian memberikan contoh lain untuk keanekaragaman hayati tingkat jenis? Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3. Untuk jawaban akan kami diskusikan lebih dahulu. Nah, jadi ada beberapa contoh lain dari keanekaragaman hayati tingkat jenis. Yang pertama, kelompok kucing-kucingan yaitu kucing, harimau, dan singa. Yang kedua, kelompok palam-palaman seperti kurma, kelapa, dan sagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong teman-temannya yang ngantuk dibangunkan dulu agar fokus ke saya. Dari ketiga tersebut, kami mengambil rumusan masalah yang dipilih itu dari nomor 1. Bagaimana sih cara melestarikan keanekaragaman hayati yang mulai terancam punah? Lanjut ke pemecahan masalah yang akan dibacakan oleh teman kita, Sulis Aniska. Keanekaragaman hayati saat ini mulai terancam punah. Keadaan ini tidak lepas dari kegiatan manusia. Dimohon berdiri untuk teman kita, Faizat. Saya dari kelompok 5 bernama Ahmad Hijab Stani ingin bertanya. Kelompok kalian tadi ada menyebutkan degradasi habitat. Apa itu maksudnya? Terima kasih. Terima kasih untuk teman kita. Kami akan mendiskusikan sebentar. Tolong ditunggu sebentar. Terima kasih untuk teman kita, Kaiza. Saya akan menjawab dari pertanyaannya tadi. Jawabannya saya mendapatkan dari referensi dari internet dan dari bukunya. Jadi jawabannya itu adalah degradasi habitat adalah proses penurunan kualitas suatu habitat atau tempat hidup makhluk hidup. Semisal kayak adanya pencemaran di daerah itu atau misal bekantan di hutan. Hutannya mulai rusak, pohon-pohon ditebangi. Akhirnya terjadi penurunan kualitas habitatnya. Apakah jawaban saya sudah mencukupi jawaban Anda? Sudah. Terima kasih. Apakah ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan? Dimohonkan berdiri. Perkenalkan, nama saya Fatma dari kelompok 4. Pertanyaannya adalah apa itu pelestarian dengan in situ dan ex situ? Ya, akan dijawab oleh teman kita yang paling ganteng, Surya Dharma. Baik, saya akan menjawab
menjawab pertanyaan dari saudara Fatma dari kelompok 4. Jadi jawabannya itu adalah usaha in situ adalah usaha pelestarian alam yang dilakukan dalam habitat aslinya. Contohnya seperti pelestarian komodo di Pulau Komodo. Sedangkan usaha ex situ adalah usaha pelestarian alam yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya adalah pembuatan kebun koleksi, kebun plasma, nuktah, kebun raya, dan kebun binatang. Sekian. Mohon maaf atas banyak kesalahan. Kalau salah tolong dibicarakan baik-baik, bukan pergi lalu mencari yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan ya buat Yang kami ambil adalah nomor 3, hal apa saja yang dapat merusak ekosistem laut. Pemecahan masalah akan dibacakan oleh saudari Nafisa. Untuk pemecahan masalah, ekosistem laut dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antar makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya, dan juga antara makhluk hidup. Hal yang dapat merusak ekosistem laut adalah membuang sampah ke laut, membuang limbah ke laut, kerusakan terumbu karang akibat dari pengeboman nelayan ikan, penambangan pasir, dan pengunduran. Yaitu pemecahan masalah dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, dari kelompok 1 ingin bertanya, tadi salah satu hal yang disebutkan perusaknya laut adalah dalam penerbangan hutan. Boleh dijelaskan lagi nggak kenapa bisa rusak? Terima kasih atas pertanyaan. Pertanyaan itu akan dijawab oleh saudari Sana. Baik, adanya pemburuan hutan akan menyebabkan erosi pada tanah. Saat terjadi hujan air, hujan akan mengalir membawa tanah yang ikut larut di dalam air, sehingga hal tersebut akan membuat air laut menjadi keruh dan mengganggu difusi oksigen oleh organisme laut. Sekian dari saya. Ada cukup? Ya, cukup. Nama saya Muhammad Yasir. Saya Siti Elisa. Saya Kamera Tasya. Saya Siti Widya. Yang pertama, faktor apa yang membuat adanya keragaman antarabangsa? Yang kedua, mengapa banyak keragaman hayati yang mulai punah? Rumusan masalah yang kami pilih yaitu nomor 2. Mengapa banyak keragaman hayati yang mulai punah? Lanjut ke pemecahan masalah. Mulai punahnya keanekaragaman hayati disebabkan oleh adanya perubahan yang terjadi pada tataran lingkungan. Hal ini disebabkan pula adanya oleh berbagai macam aktivitas manusia yang merusak lingkungannya. Saya Muhammad Taufik Lubis dari nomor 2 ingin bertanya, apa itu fragmentasi habitat? Fragmentasi habitat merupakan suatu peristiwa yang menyebabkan habitat terbagi menjadi dua daerah atau lebih. Aktivitas dengan sengaja membawa atau mendatangkan jenis-jenis hewan peliharaan dan tumbuhan budidaya dari suatu tempat ke tempat lain. Di suatu daerah, keanekaragaman ini terjadi karena adanya pengaruh faktor genetik dan faktor lingkungan yang memengaruhi fenotip ekspresi gen. Contoh ekosistem tingkat gen. Kucing, harimau, dan singa. Nah, ketiganya sama-sama satu kelompok kucing. Namun antara kucing, harimau, dan singa terdapat perbedaan yaitu sisi tingkah laku dan habitat. Ya, saya Muhammad Yasir dari kelompok 3, bukan orang ketiga. Dapatkah dijelaskan kembali keanekaragaman hayati tingkat gen dapat terjadi oleh faktor apa? Ragam hayati bergantian dipengaruhi oleh adanya perkawinan atau interaksi gen dengan lingkungannya. Tadi adalah keanekaragaman hayati tingkat gen, yaitu keanekaragaman hidup dalam satu daerah atau spesies makhluk hidup. Jadi sampai sini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. maju semuanya ya tadi ya. Tadi kan sudah maju, sudah presentasi, sudah dijabarkan bagus banget tadi ya. Sudah masing-masing tadi sudah menjabarkan dengan bagus dan dengan lengkap. Tadi juga yang bertanya juga sudah mewakili juga materi kita hari ini. Tadi ada yang minta contohnya, misalnya contoh lain dari tingkat jenis tadi apa gitu, banyak ya contoh tingkat jenis, ada tingkat contoh tingkat gen, tadi juga dijelaskan sama teman-temannya, sudah nanti akan ditambahkan juga. Tadi ada yang membahas juga tentang
degradasi habitat. Apa sih degradasi habitat? Nah, degradasi habitat itu adalah penurunan kualitas habitat. Jadi kita kan sekarang tahu ya keadaan lingkungan kita ini sudah tidak kondusif, ya enggak, banyak terjadi apa sih, pencemaran. Ya, kita punya banyak pencemaran yang terjadi, apalagi di tempat kita loh. Kita punya batu bara ya. Tempat kita ini adalah kawasan yang punya daerah batu bara. Jadi dari segi udara, kalian kalau jalan, misalnya jalan nih ya, kalian melewati jalan-jalan yang ada kawasan batu baranya, debunya kan banyak, ya enggak. Akhirnya apa? Di daerah kan ada tuh yang daerah kita yang khusus untuk penggalian aja, nggak ada yang mungkin ya di situ. Iya, karena ya itu tadi nggak bisa kita di situ karena memang tanahnya dia jadi gersang, udaranya juga tidak baik. Apakah di sana kalian ketika melewati jalan-jalan muling yang pengurukan ada nggak sih pohon di situ? Nggak ada. Berarti tidak ada makhluk hidup. Kenapa jadi tidak ada? Ya adanya degradasi habitat. Kemudian tadi juga ada temennya membahas tentang air, Bu. Kenapa sih, Bu, kok pencemaran laut itu bisa gara-gara penggundulan tadi ya? Nih, kenapa sih kok bisa kesana? Tadi sudah bagus sekali temannya menjelaskan. Karena tadi ketika hutan gunung itu dia digunduli ya, kemudian airnya membawa tanah, akhirnya sampai ke laut, makanya airnya jadi keruh. Nah, ketika airnya sudah keruh tadi, berarti kan ada tanahnya di sana. Sehingga biota laut, biota air yang memerlukan oksigen dari air tadi, karena ada campuran tanahnya, difusi oksigennya jadi lambat. Kita juga kebetulan kita daerah kita mungkin daerah tambang, kita juga bisa lihat kan hutan-hutan kita, jalan kita kan dibuka ya enggak? Nih ada hutan yang dibuka untuk jalan-jalan holding tadi, untuk jalan batu bara tadi. Artinya apa? Fragmentasi tadi membelah menjadi dua. Jadi hutan tadi yang harusnya untuk tempat perlindungan bagi satwa, bagi flora fauna, yang dibuka ada jalannya, menghasilkan yang namanya daerah tepian. Sedangkan flora fauna, bagi fauna tadi, dia agak takut sama yang namanya daerah tepian. Gitu loh. Karena apa? Mereka merasa itu mengancam mereka. Kita. Ini saya tambahkan untuk penguatan materi kita. Tadi ada faktor yang menyebabkan adanya keanekaragaman hayati, ada apa? Ada dua ya. Kita ada dua faktor. Di sini ada yang namanya faktor internal dan juga ada yang namanya faktor eksternal. Kalau faktor internal ini dari genetik, sehingga sifatnya biasanya lebih stabil terhadap apa? Morfologi atau fenotip. Morfologi apa sih morfologi ini? Morfologi ini apa sih? Yang tampak ya? Yang tampak tubuh kan kelihatan itu morfologinya. Ini adalah morfologinya. Sehingga sedangkan di sini ada faktor eksternal. Kalau faktor eksternal dia dipengaruhi oleh lingkungan. Dan ini biasanya dia labil karena dari lingkungan tadi. Nah, ini contohnya. Tadi juga sudah disampaikan sama temannya ya beberapa contohnya ya. Keluarga kucing besar, ada singa, ada harimau, ada macan, ada kucing, kemudian ada keluarga dari palem-paleman, ada kelapa sawit, ada kurma. Ya, sehingga apa? Masuk dalam kelompok famili yang sama. Sedangkan yang selanjutnya adalah tingkat ekosistem. Tadi dibahas tingkat ekosistem. Kalau ekosistem, apa sih ekosistem itu? Ekosistemnya aja. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, bagus, tepuk tangan dong nih. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, benar. Seperti tadi ya sudah disampaikan juga sama teman. Adanya interaksi antara makhluk hidup yang biotik dengan abiotik. Lingkungannya tergantung lingkungannya. Beda lingkungan, beda keadaan. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan biografinya, ya enggak? Mempengaruhi apa? Mempengaruhi iklimnya lah, yang pH dan lain sebagainya, suhunya lah, sehingga membentuk bermacam-macam yang namanya ekosistem. Walaupun kadang tidak sengaja juga bisa. Misalnya telurnya nggak sengaja ke bawah atau apa nggak sengaja ke bawah bisa. Jadi ada dua tuh kalau introduksi spesies, bisa secara sengaja
sengaja atau tidak sengaja terbawa. Sehingga tadi kan ini apa ya? Tadi kan kita belum terjawab. Sehingga tanaman padi ini termasuk keanekaragaman tingkat gen. Nah, jadi nanti namanya aja yang beda. Beras ini, beras itu, beras itu. Jeruk ini, jeruk itu. Nih, kemudian mawar, mawar putih, mawar kuning, mawar merah. Tapi tetaplah itu tingkat gen. Bisa dipahami? Sehingga kalau keanekaragaman tingkat jenis ini spesiesnya berbeda, tetapi masih ada berhubungan dalam satu famili yang sama. Ini tadi macam-macam terjawab ya. Yang ini tingkat jenis. Kenapa? Nggak cuma satu saja, bermacam-macam nih spesiesnya. Membentuk yang namanya keanekaragaman hayati tingkat jenis. In situ di dalam habitatnya, kalau ex situ di luar habitatnya. Oke, ada yang mau ditanyakan Kak? Tidak, bisa dipahami? Bisa. Siapa yang bisa nih membantu saya untuk merangkum kegiatan mulai dari diskusi sampai yang saya paparkan? Siapa yang bantu saya? Tiga tingkatan. Yang pertama tingkat gen. Tingkat gen itu apa sih tingkat gen itu? Tingkat gen itu adalah satu variasi makhluk hidup tapi dalam satu spesies yang sama. Contohnya sudah ada ilustrasinya kayak padi tadi Bu. Ya. Terus ada yang kedua tingkat jenis. Tingkat jenis itu variasi makhluk hidup dengan spesies yang berbeda tapi masih dalam satu famili yang sama. Seperti yang barusan Ibu jelaskan kayak kacang-kacangan tadi. Dan yang ketiga tingkat ekosistem. Tingkat ekosistem itu variasi makhluk hidup dengan lingkungannya. Berdasarkan lingkungannya. Contohnya tuh ya ekosistem laut tadi yang ada videonya dan ekosistem darat dan lain-lain. Menurut saya itu Bu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Oke, Cukup. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Peru. Bisa bantu menyimpulkan? Oke, Rohmi boleh silakan Rohmi. Misalnya seperti cara-caranya itu ada penanaman kembali atau hibridisasi yang Ibu jelaskan tadi. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman buat Rohmi. Kemudian untuk selanjutnya kita melakukan post test. Tapi sebelum kita post test, kalian bisa kembali dulu ke tempat duduk masing-masing. Semua sudah di tempat duduk masing-masing? Sudah kita post test. Bukunya ditutup ya. Boleh buka loh ya. Bukunya ditutup. Silakan dibalut Pak. Sudah semua? Sudah. Oke, gimana nilainya? 80. 100. Gimana? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu tentang materi kita? Tidak bisa dipahami ya? Bisa. Oke, alhamdulillah kalau bisa dipahami. Untuk tugas, ini untuk minggu depan. Minggu depan kita membuat e-poster. Tahu dengan e-poster ya? Electronic poster. Jadi pakai digital poster aja tentang upaya keanekaragaman hayati kelompoknya sama dengan yang masih hari ini. Tadi ya, hari ini tadi ya, bisa dipahami ya tugasnya. Minggu depan kita akan selain presentasi tentang poster kalian tadi, yang posternya juga tadi sebelumnya tolong ditaruh di media sosial kalian ya, di-upload dan saya akan cek-cek tuh di medsos kalian. Kemudian minggu depan juga kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Tetap dipelajari lagi di rumah materi kita pada hari ini supaya makin paham dan juga tidak. Sebelum menutup, tolong ketua kelas kita tutup dengan berdoa dulu ketua. Baiklah teman-temanku, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa bersama. Yang pembelajaran kita pada hari ini semoga bisa bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Demikian video pembelajaran praktik uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022.
Kritik dan saran dari dosen penguji sangat saya perlukan dalam perbaikan proses pembelajaran saya ke depannya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Gustia Kusumadani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.